mengatur proyek. Pegawai bekerja pada proyek. Nah, untuk kayak gini-gininya nanti kita jelasin di slide berikutnya. Nanti kita bakal bahas lagi yang ini kecil-kecilnya. Aku jelasin konsepnya dulu. Bentar di sini. Terus tadi kita kan ada beberapa entitas ya yang di tabel ini, di RD ini. Nah itu kan entitasnya mana ini? Pegawai Departemen Proyek sama Tanggungan. Nah, lama sekali kamu. Nah, di sini ada entitas pegawai, atributnya nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, gaji. Terus di sini departemen, nomor, nama, apa jumlah pegawai, kayak gitu-gitu, seperti yang lain. Nah, project ini entitasnya project, terus ini di sini ada nomor, nama, sama lokasi. Terus relationship-nya kan tadi ada bekerja untuk mengaparai, bekerja pada, memimpin, mengatur, menanggung, kayak gitu-gitu namanya relationship. Atribut adalah suatu atribut yang membedakan data antara yang satu dengan yang lainnya atau bersifat unik dari seluruh data terdapat di dalam tabel. Jadi di dalam tabelnya ini, dalam entitasnya ini kan ada beberapa atribut. Nah, di antara atribut ini ada yang namanya super key. Jadi atribut yang nilainya itu unik, kayak nomor KTP kayak gitu. Unit di sini yang dimasukkan unit di sini itu artinya dia berbeda. Jadi variabel yang satu sama yang lain itu bakal berbeda nilainya, nggak bakal sama. Kayak nomor KTP dia jelas pasti berbeda. Kemudian sering. Nah, di atribut itu dibagi jadi 3. Super key, kandidat key, primary key. Super key merupakan satu atau gabungan atribut yang dapat membedakan setiap basis data dalam sebuah tabel secara unik. Nah, jadi super key itu aku jelasin deh. Kemudian kalau kandidat key itu adalah super key yang jumlah atributnya minimal atau paling sedikit. Sedangkan primary key itu adalah kandidat key yang dipilih berdasarkan syaratnya suatu variabel itu atau suatu atribut itu dijadikan primary key. Pertama seringnya dia dijadikan acuan, kemudian kedua dia lebih ringkas, ketiga lebih menjamin keunikan key-nya, keempat not low value. Nah, tarik ke sini. Yang dimaksud super key itu dari sini sampai sini, ya kan? Nomor KTP, nama, alamat itu semua super key. Enggak salah ya. Ya, jadi super key itu tiap baris ini ya, atribut ini, tiap baris ini kan nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, gaji, itu kan pasti ini value-nya berbeda ya. Nah, perbedaan baris ke satu sama baris kedua itu beda. Nah, itu disebut super key-nya. Jadi per baris. Sedangkan kandidat I itu lebih mengarah ke kayak gini. Jadi atribut yang memiliki nilai-nilai yang unik. Jadi contohnya kayak mana ya? Nomor KTP sama nama. Nah, ini kan nama itu kan pasti setiap orang kan unik ya. Nomor KTP juga unik, ya kan? Kenapa unik? Karena emang nggak sama. Yang disebut primary key itu kan tadi udah ada acuan. Acuannya tadi dia sering dijadikan acuan, lebih ringkas, lebih menjamin keunikan sama not null. Lah, untuk nama tiap orang mungkin berbeda, tapi ada juga yang sama. Jadi nggak bisa dia dijadikan acuan sebagai primary key. Sedangkan kalau nomor KTP itu udah jelas-jelas tiap orang itu punya ID identitas yang berbeda. Jadi nomor KTP di sini itu bisa kita simpulkan dia itu sebagai primary key kayak gitu.
teman-teman. Begitupun entitas yang lain ya, kayak nomor gitu kan, pasti beda, tiap departemen itu punya nomor berbeda. Tadi itu kan mana ya, yang tadi yang ada ini aja ada nomor yang beda, kayak 11, 12, 13 udah beda. Jadi dia tuh bisa kita jadiin primary key karena isinya memang berbeda, unik dan gak sama. Atributnya ini seperti kayak gitu. Ini udah dijelasin kan tadi ya. Simple atribut. Pokoknya simple atribut. Nah, simple atribut adalah atribut terkecil yang tidak bisa dipilah lagi. Nah, kita bahas tentang simple atribut tadi. Simple atribut itu adalah atribut terkecil yang tidak bisa dipilah lagi pada entitas pegawai, nama, alamat gaji, sedangkan pada entitas proyek, nomor, alamat lokasi. Mana ya tabelnya tadi? Simple atribut. Nah ini ya. Nama tadi apa? Lupa. Ini gambarnya nama-alamat gaji ya. Di tabel pegawai tadi udah ada nama, alamat gaji. Jadi ini dimasuk tabel nilai dari atribut nama, alamat, sama gaji itu udah benar-benar nggak bisa dipilih lagi. Tapi untuk yang di sini untuk kalau lihat ya dari sini orangnya jadi biar nggak. Nah ini itu kan nilainya udah nggak bisa dipilah lagi, jadi nilainya udah itu gitu, nggak bisa dibagi lagi. Jadi dia benar-benar simple atributnya ini satu. Kemudian komposit atribut adalah atribut yang dipilah-pilah lagi menjadi subatribut yang masing-masing memiliki makna. Dalam sebuah kasus yang lain bisa jadi merupakan komposit atribut karena perlu dipilah-pilah lagi menjadi. Nah di sini lama ya, tapi bingung kan ya, di simple atribut tadi nama jadi ikut simple, tapi kok di komposit atribut dia nama juga jadi komposit. Jadi nama itu komposit apa simple. Nah itu tergantung sama kebijakan perusahaan yang kita buat ERP-nya. Saya pernah nanganin sebuah project yang dimana nama ini cukup nama, jadi benar-benar cuma nama, nggak dipilah-pilah lagi. Sedangkan ada perusahaan, saya juga pernah namanya perusahaan yang nama ini nggak cuma sekedar nama, jadi ada nama, terus di sini ada first name, terus ada last name, kayak gitu. Jadi itu tergantung dari kebijakan SOP yang akan kita buat. Jadi belum tentu nama yang di sini itu bakal terus-terusan jadi simple. Mungkin aja di sini alamat kan ya, bisa jadi di sini nanti di kompositnya alamat kos, alamat rumah, alamat tanggal lahir, kayak gitu kan. Jadi gitu. Oke, next kita ke single value attribute. Single value attribute merupakan atribut yang hanya memiliki sebuah nilai untuk sebuah data tunggal. Relasi mengepalai antara entitas pegawai dengan entitas departemen. Sebelum kita lihat bentar. Sekalian dijelasin dulu baru kita jelasin ke atas. Sedangkan itu single value attribute tadi ya, kalau dia tuh lambangnya kayak gini. Nah kayak gini tapi cuma satu lingkaran gini. Nah ini kayak gini. Nah itu yang kayak gini satu, itu single value. Nah sedangkan multi attribute dia dua. Nah multi attribute itu bisa memiliki lebih dari satu nilai yang jenisnya sama dari sebuah data tunggal. Jadi apa? Nah ini berhubungan sama kayak gini. Nah ini
biasanya hubungannya udah sama tingkatan. Nah, jadi kayak gini. Tadi kan hubungan pegawai sama departemen itu tadi hubungannya single value attribute, ya kan? Nah, kenapa single value attribute kayak gini-gini nih, nama, nomor? Itu karena tadi pengertiannya. Karena dia punya, nah di sini nih, karena dia punya nilai tunggal. Jadi misalnya pegawai bekerja untuk departemen. Nah, departemennya dia kepala itu cuma satu value attribut. Nah, value-nya dari mana? Sini. Nah, ini. Jadi kayak Ali itu kan pasti mengepalai bekerja untuk satu departemen kan. Jadi kayak Ali ke personalia, Aminah ke personalia, Ani ke humas, Budi ke keuangan, Tono ke humas. Nah, nilai mereka itu ininya dia ke satu departemen. Sedangkan kalau multi value attribute itu jadi kayak gini. Ali bisa bekerja di personalia, Ali juga bisa bekerja di keuangan. Jadi nilai departemen Ali itu bisa lebih dari satu. Begitu, itu disebut multi value department. Multi value. Enggak. Kenapa buat ini? Dia apa namanya? Oh, yang ya benar, multi value attribute gitu. Jadi kalau multi itu nilainya bisa 2, sedangkan kalau single value attribute nilainya 1 gitu. Kemudian kita jelas mandatory. Mandatory adalah atribut yang harus berisi data yang ada nilainya tidak boleh kosong atau nol. Jadi udah paham ya dari penjelasannya. Jadi nilai dari atribut itu nggak boleh kosong. Jadi dia harus benar terisi. Kayak nomor KTP, nama itu kan nggak boleh kosong ya. Kemudian derivat atribut turunan. Jadi derivat atribut adalah atribut yang nilai-nilainya ya dari sini 3 boleh ya. Nilai-nilai atribut yang nilai-nilainya diperoleh dari pengolahan atau dapat diturunkan dari atribut atau tabel lain yang berhubungan. Jadi atribut ini nggak bakal ada kalau nggak ada hubungan antara atribut yang lain sehingga membentuk dia. Misalnya, oke, contohnya aja. Ini ada di sini pegawai ini. Contohnya biasa mas. Cuma pegawai. Kok tidak ada di sini? Kok tidak ada? Tidak ada sih, kok tidak ada? Kok nggak ada ya? Oh ini. Iya kata di sini. Tadi. Nah, atribut jumlah pegawai ini nggak bakal ada kalau tabel pegawai sama tabel departemen itu nggak ada relasi. Jadi kalau misalnya mereka relasinya keputuskan, maka tabel jumlah pegawai ini juga bakal hilang. Jadi tabel atribut ini bakal menyesuaikan sama relasi ini. Gitu. Jadi kalau itu paling cuma ada jumlah pegawai kalau nggak ada hubungan pegawai sama departemen. Oke teman-teman. Oke, next. Entitas lemah. Entitas lemah adalah entitas-entitas yang keberadaannya tergantung dari relasi terhadap entitas yang lain. Entitas tanggungan, kalau misalnya data seorang pegawai tidak ada atau ditiadakan, maka data tanggungan untuk pegawai tersebut akan ada. Nah, kalau yang tadi itu kan atribut turunan. Nah, sekarang itu entitas lemah. Nah, kalau entitas lemah itu hampir kayak
atribut turunan tadi, cuman bedanya kalau tadi itu atribut, yang sekarang itu entitas. Nah kayak gini, tanggungan. Jadi dia bakal ada karena adanya hubungan antara pegawai sama departemen. Ya gak sih? Oh, nah, oke, maaf, udah lupa. Nah, jadi kalau misalnya ini nggak ada pegawai, maka tabungan itu nggak bakal ada. Karena di tabungan ini isinya tanggungan dari pegawai, seperti itu. Ini kan isinya tanggungan itu kan kayak namanya kan ngambil dari pegawai. Case kami dia ngambil dari pegawai, tanggal lahir dia ngambil dari pegawai. Kurang nih tabelnya ini kurang. Nah hubungan gitu itu juga bakal datanya ini ngambil dari si pegawai. Makanya kenapa kelas disebut entitas rumah, karena kalau pegawai nggak ada, entitas pegawai nggak ada, maka entitas tanggungan juga nggak ada. Ini udah dimuncak. Oke, ada banyak. Kalau nggak ada kita lanjut ke PPT yang berikutnya. Tapi kalau ada yuk enggak? Tanya Kak ya. Ya Hari Wahyu nanya apa? Ketik dulu kan? Iya. Berarti ini sama halnya dengan one-to-one. Nah, untuk pertanyaan itu kita bakal jawab di PowerPoint berikutnya. Tulis di sini. RD-nya masih sama. Nah, itu satu banyak ke satu. Tapi sama kayak gitu untuk KAI-nya sih. Jadi nanti kita bakal bahas lebih dalam di ada Yeti, ini yang lain nggak ada pertanyaan, kayaknya udah wahab ya anak-anak. Bentar aku kasih kuis ini bikin kuis. Hari masih lama ngetiknya. Kalau masih lama kita lanjut ke materi. Lu paham kan tadi nggak merhatiin dari awalnya? Belum pahamnya dari yang mana? Coba open mic yang just ajam tadi. Nggak pahamnya dari yang mana? Nggak pahamnya yang di mana? Mana ada? Slide awal-awal yang mana? Entitas. Coba udah dapet materinya kan ya, coba dicek materinya terus dilihat saya nggak paham. Dari entitas relasi ini artinya tadi ini itu perusahaan itu misalnya info tek info value model value mandatory brief attribute big entity mana coba dibuka dulu aja jam ini apa materinya langsung dari sini ini aku copyin lagi di sini terus tempat yang ke pertama kedua temuan dua terus dan nggak jadi kok nggak jadi coba di download dulu itu di entitas lo kan ada tanggungan kayak mana cara membaca di entitas pegawai, apa perlu ada nomor KTP di tanggungan. Nah
Gini. Nah, sebenarnya di tanggal ini kan cuma ke ERD, maksudnya ERD di sini tuh benar-benar nggak fix gitu lah. Jadi dia itu masih rancangan tabel awal gitu. Beda sama ketika kita udah bahas ke sini. Nah, kayak gini, ini beda lagi. Contoh ini program magangku. Nah, itu. Kalau itu kan masih kayak ERD yang benar-benar masih awal ya, masih coret-coret gitu. Memang harusnya ada, karena pada saat kita membuat database nanti, itu pastinya ada ID nasabah di sini. Ada di sini. Nah, dia tapi sebagai origin key nanti, bukan sebagai primary key. Kenapa harus ada ID-nya? Nah, untuk menjelaskan hubungan antara nasabah sama pengurus tadi. Cuman nggak kita cantumin kayak tadi yang kayak gini. Kita cuma ngambil nomor KTP baru, kita ambil atribut yang nggak ada di sini kayak gini, namanya kayak gini. Nah, pasti cuma hubungan doang. Jadi pas bikin tabel tuh nggak ditulis kayak gini ya teman-teman. Ini cuma bakal nah, oke, kita masukin. Nah, nanti ketika kita penerapannya sama programmingnya, bukan, pas kita bikin database-nya, enggak kita tulis kayak gini ya, kita tulis kayak gini, tapi kita tulisnya benar-benar dari tabelnya. Jadi udah tabel per tabel, entitas per entitas, kayak gini. Nah, kayak gini nanti. Jadi ya di sini cuma kayak cara kita buat pemahaman di awal aja. Itu nanti setelah kita bikin kayak gini, udah dibenerin kan tuh, udah dibenerin. Nah, baru deh bisa dinyatakan itu adalah entitas yang bisa kita pakai buat modding. Kalau misalnya kalian bikin coret-coret kayak gini langsung masuk ke script, langsung masuk ke database-nya, ini benar-benar nggak bagus sih, karena ini benar-benar banyak redundant data. Karena kenapa, di sini udah nama, itu udah kepanggil 2 kali buat nama doang. Terus di sini ada jenis kelamin, ini juga ada jenis kelamin, udah kepanggil 2 kali juga. Jadi jangan melakukan perulangan untuk data yang sama, kecuali dia itu PK. Apa? Kan kita bisa ngambil datanya dari hubungan entitasnya tadi. Kayaknya kalian harus menggunakan tabel yang itu deh nanti. Jadi itu ya, wah gimana? Oke, Hari Wanyu. Oh belum siapa PK lanjut. Oke, Hari PK itu apa kak? Nah, PK itu kayaknya tadi udah kita jelasin. PK itu primary key. Baru masuk ya. Nah, PK itu primary key. Nah, kan di sini tuh ada 3 key atribut, itu ada 3, ada super key, candidate key, sama primary key. Nah, primary key itu candidate key yang dipilih berdasarkan hasilnya dia ada. Agak jelimet ya bahasa itu ya. Aku bahas ke syntax. Nah, primary key itu nilai yang unik dari atribut yang ada ini. Kayak per entitas ya. Ya, entitas, misalnya entitas pegawai, ada nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, gaji. Nah, segini nih, satu baris thread ini namanya super key. Kemudian untuk kandidat key itu nilainya yang unik. Jadi kandidat atribut yang memiliki nilai unik. Nah, karena nomor KTP sama nama. Kenapa kita pilih nomor KTP sama nama? Karena nama tiap orang itu kan pasti unik ya, beda-beda. Jadi bisa disebutkan kok nama sama nomor KTP itu sebagai kandidat key. Nah, primary key itu apa? Nah,
primary key itu dari kandidat key yang tadi kita pilih. Jadi kan tadi kemungkinan ada dua kan kayaknya yang unik, nomor KTP sama nama. Cuman yang lebih unik lagi di antara dua ini adalah nomor KTP. Jadi nomor KTP inilah yang kita pilih jadi primary key gitu. Tapi kalau dalam pengerjaannya itu kita sih lebih ya emang konsepnya kayak gitu. Tapi kalian kalau misalnya bikin project itu nggak perlu sampai ditulis ya super key ini, super key ini, primary key nanti ini. Kalau itu cuma konseptual aja. Terus kalian milih primary key itu nanti kalau bisa download dari kakak dan abang aku nggak ada rekam serius, nggak ada rekam teman-teman. Downloadnya di sini ya. Untuk kontrol sih. Nah, download materinya di situ ya. Nanti takut kelupaan silahkan tanya ke Cici ya. Silahkan Cici nggak apa-apa kok. Nah, tapi Cici-nya langsung ngomong aja nggak apa-apa. Langsung kayak Cici saya nggak paham untuk materi yang ini seperti ini. Jadi biar mempermudah aku mencepat jelasin itu. Ya, pertanyaannya ya, kita lanjutin ke materi berikutnya. Oke, sama-sama.